Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi kementerian, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang menteri, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Dalam memimpin kementerian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan tugas membantu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Adapun ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan kementerian, dan membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi media atau jabatan struktural eselon 1 di lingkungan kementerian. Susunan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Susunan organisasi kementerian terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, staf ahli bidang pelayanan publik dan reformasi hukum, dan staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Sekretariat Jenderal, yaitu menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan kementerian, koordinasi dan penelimarusunan rencana, program, dan anggaran kementerian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, asik, dan dokumentasi kementerian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik dan kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang jasa, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 biro, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Direktur Jenderal, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu
perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 direktorat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Direktur Jenderal, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerjasama pemasyarakatan. Pemberian bimbingan teknis di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerjasama pemasyarakatan, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan. Teknologi informasi pemasyarakatan, serta kerjasama pemasyarakatan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di kementerian. Adapun fungsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan kementerian. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan paling banyak 4 inspektorat, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Badan, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Adapun fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kementerian. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, pelaksanaan administrasi badan.
dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 3 pusat, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Staf ahli. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf ahli Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagaimana dimaksud terdiri atas staf ahli bidang hubungan antar lembaga, staf ahli bidang pelayanan publik dan reformasi hukum, dan staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga serta hubungan luar negeri dan wilayah perbatasan. Staf ahli bidang pelayanan publik dan reformasi hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang pelayanan publik dan reformasi hukum. Staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital. Pusat dipimpin oleh kepala pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Staf khusus. Di lingkungan kementerian dapat diangkat paling banyak 5 orang staf khusus. Menteri mengajukan usulan jumlah staf khusus yang dibutuhkan dan calon staf khusus kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Usulan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Staf khusus diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud, dengan masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan Menteri. Staf khusus bertanggung jawab kepada Menteri dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri. Penugasan yang diberikan oleh Menteri adalah penugasan yang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian. Unit pelaksana teknis. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan kementerian, dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis, sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Tata kerja. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Sahabat penyuluh hukum. Demikian sedikit tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dapat dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu dapat dilihat pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga bermanfaat. Salam penyuluh hukum.